itu harus ditolong, ya tolong. Itu maksudnya. Jangan malah di hari Sabat itu nggak boleh apa-apa seperti patung, nggak boleh berjalan kemana-mana. Itu maksudnya Yesus dalam hal pemuritan pada saat itu. Ini bertentangan dengan Paulus. Paulus lebih mendominasi tentang penyalipan, itu kasih karunia, bukan kebenaran yang dari itu hukum Taurat yang dari turunkan oleh Musa. Itu kira-kira Gurunda. Makasih. Iya. Jadi kalau kita lihat ya dari apa yang Ibu Karina sampaikan, tetapi ya bisa saya katakan bahwa kalau peraturan-peraturan yang dikatakan oleh Paulus yang dia gambarkan walaupun penuh dengan hikmat, dengan ibadah buatan sendiri seperti merendahkan diri, menyiksa diri, kata Paulus tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Bukankah ini adalah satu pernyataan yang sangat luar biasa, bagaimana Tuhan sudah mengatur hidupnya orang-orang pada zaman itu. Contoh kita lihat dalam Ulangan 4. Jangan kau menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan jangan kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Elohim yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan, sebab Tuhan Elohim telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor, maksudnya dewa. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Elohim masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan, peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Elohim, supaya kau melakukannya yang demikian di dalam negeri yang kamu masuki untuk mendudukinya. Apa sambutan Yesus terkait ajaran ini? Aku datang bukan untuk meniadakan, tapi untuk menggenapi, menyempurnakan. Bahkan dalam ucapan Yesus Matius 5, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari hidup keberagaman ahli Taurat, kamu tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Nah, hidup keagamaan ahli Taurat kita bisa lihat di data Ulangan nomor 6-nya. Semua apa yang aku ajarkan, kata Elohim, harus kau lakukan dengan setia. Harus kau lakukan, hatimu harus tunduk, terpaut dengan itu. Ajarkan anak-anakmu pada saat baring, pada saat duduk, pada saat berjalan, dan seterusnya. Dan hidup keberagamaan harus jauh lebih baik daripada itu jika ingin masuk surga. Lalu bagaimana mungkin hidup mau lebih baik kalau Paulus sendiri menghilangkan itu semua dan mengatakan tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Padahal kita menuju kepada akhirat. Jalannya adalah hidup di dunia ini. Hidup sebagai makhluk duniawi. Sebagai makhluk duniawi, apa yang diatur oleh Tuhan terhadap kita dalam hidup kita sebagai makhluk duniawi? Jangan makan ini, jangan makan itu, jangan makan ini, jangan makan itu. Tapi Paulus mengatakan, jangan kau nyiksa diri. Tidak ada gunanya selain hanya untuk memuaskan hidup duniawi. Justru kalau saya melihat, Bu Karyana, orang-orang di luar Advent ini justru hidup yang mengikuti nafsu duniawi. Apa yang mau dia makan, dia makan. Apa yang dia mau minum, dia minum. Itu. Justru itu yang melanggar. Justru itu yang melanggar kemudian. Kalau dikatakan oleh mereka, orang-orang yang penganut pecinta pemakan segala ini mengatakan, oh Bang Suma salah, Bang Suma keliru. Saya kira tidak. Karena kalau memuaskan hidup duniawi, ya seperti umat Islam misalnya. Ketika ada kaidah syariat yang datang kepadanya, jangan makan ini. Kami nggak makan, artinya kami tidak menturutkan hidup nafsu duniawi. Kalau nafsu duniawi mau makan, sama seperti orang Kristen makan, kita juga mau. Apa bedanya? Cuman karena kita tidak memperturutkan kemudian hawa nafsu duniawi, sehingga kita tidak melakukan itulah. Mereka justru diajarkan, jangan kamu mengikuti mereka, jangan kau menyiksa diri, jangan kau merendahkan diri. Karena itu hanya memuaskan kemudian nafsu duniawi lah. Bukannya yang makan segala itu yang memuaskan nafsu segalanya. Nah itulah mungkin Bu Karyana. Terus kemudian tadi ada Ibu yang mengatakan bahwa kenapa di Islam itu hanya babi doang yang diharamkan. Taruhlah itu benar. Tapi kita harus paham nih Bu. Kami
umat Islam itu ngerti benar. Sesuai dengan apa yang diterangkan Al-Quran kami, Nabi Musa alaihissalam diutus kepada kaumnya Bani Israel. Wa isqala Musa liqaumihi. Berkatalah Nabi Musa kepada kaumnya, ya kaumku. Kan itu. Tu'zunani, lima tu'zunani. Wa qad ta'lamuna anni Rasulullahi ilaikum. Jadi Nabi Musa setiap kali berbicara terkait ajaran yang berhubungan dengan Tuhan, itu selalu kepada kaumnya Bani Israel. Begitu juga kepada oknum yang datang lahir tanpa ayah, yang kemudian kami mengenalnya dengan sebutan Isa alaihissalam. Beliau juga datang hanya menyeru kepada Bani Israel. Wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Hanya kepada Bani Israel saja. Jadi aturan main yang datang kepada mereka, dua manusia mulia ini, Yesus dan Nabi Musa alaihissalam, itu aturan yang berlaku hanya kepada kaumnya. Jadi ketika ada perintah jangan makan babi, andai saja kita sesaman dengan mereka, Nabi Musa atau Nabi Isa atau Yesus, kita sesaman dengan mereka dan kita bukan Bani Israel, ada larangan makan babi, kita bebas-bebas saja makan babi. Kenapa? Karena perintah Allah itu hanya datang kepada Bani Israel sebagai bangsa pilihan. Kita bangsa yang ummi, bangsa jahil. Kita nggak dianggap umat. Kita masih dibebaskan. Sama seperti manusia ketika tak ada perintah datang kepadanya, maka tidak ada hukuman dosa. Makanya Paulus mengatakan apa? Di Roma 5 nomor 20. Di mana dosa semakin melimpah, di situ kasih karunia semakin banyak, di situ kasih karunia makin melimpah. Apa maksudnya tuh? Ketika Tuhan memberikan aturan main kepada manusia, itu Tuhan sedang ingin mencanangkan untuk membuktikan kemaha pengampunannya. Aku berikan aturan, kalau kamu melanggar aku ampuni. Aku bikin aturan, kamu melanggar aku ampuni. Melanggar ampuni, melanggar aku ampuni. Melanggar lagi aku ampuni lagi. Allah ingin membuktikan kalau dia benar-benar Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka Tuhan memberikan aturan main. Nah, aturan main yang datang pada kala itu hanya mengikat kemudian Bani Israel. Maka umat Islam, andai saja saya Bang Suma hidup sezaman dengan Yesus, saya orang Bugis Makassar, begitu Yesus mengajarkan jangan makan babi, saya santai aja, tetap aja makan. Kenapa? Aturan itu bukan mengikat kepada saya, dan itu bagian dari pada ketaatan saya. Aku tidak ikut-ikut ya Tuhan, karena itu aturanmu untuk dia aja kan, bukan untuk aku kan. Iya, berarti aku juga ikut taat. Ketika saya sebagai orang di luar Yahudi diberi perintah, tidak diberi perintah kemudian oleh Tuhan melalui Nabi Musa jangan makan babi, habis itu saya sosokan juga menjaga diri tidak makan babi, itu sibuk sendiri namanya. Bagus kalau saya tidak memanfaatkan dengan menipu orang lain. Kamu kenapa tidak makan babi? Aku kan Yahudi, aku kan Bani Israel juga enggak. Padahal saya ini orang Bugis. Berarti saya nipu, berarti saya enggak taat. Sudahlah, tidak kaumnya Nabi Musa sudah nipu juga. Itu. Jadi kami umat Islam itu tidak mengikuti aturan yang datang kepada Nabi Musa, yang dalam hal ini adalah Torah. Nah, kami hidup di zaman Al-Quran. Gitu saudariku Karyana. Silakan. Izin. Ini kita apa ya? Berandai-andai dulu. Maksudnya gini. Kira-kira Gurunda ada nggak benang merahnya? Ada nggak benang merahnya? Kalau saya ada benang merahnya. Tapi kenapa dari pihak Islam selalu tidak punya benang merah dengan Alkitab? Karena di Al-Quran mengatakan ada kitab-kitab sebelumnya, ada benang merah. Nah, saya udah dapat, tapi kita banyak nggak mengerti benang merahnya. Karena begini, boleh saya baca ya di Wahyu 7, ini sebenarnya benang merahnya. Di Wahyu 7 ya. Inilah kitab-kitab sebelumnya yang punya benang merah. Benang merah antara Islam dengan Kristen. Nih, bapak saya pendeta mengatakan, jangan pernah kamu musuhi Islam, jangan pernah kamu musuhi Buddha, Hindu yang lain, karena dari mereka akan sejumlah besar bahkan lebih banyak dari Israel yang akan selamat, karena Israel sendiri menyalibkan Yesus. Nah, jadi sebagian
yang terdata di sini ada di Wahyu 7. Yang selamat dari Israel sudah ditentukan. Tapi di luar dari Israel, termasuk kita semua, termasuk juga Islam, lebih banyak dari Israel yang selamat. Ini ada dalilnya. Di mana? Makanya saya nggak pernah, saya anggap kalian itu diri saya. Saya anggap Buddha itu walaupun Om Swastiastu, gitu di sana kan. Saya pergi ke Pulau Dewata. Waduh, dalam hatiku, nanti Tuhan akan menjamah hati kalian. Itu adalah keliru saudara-saudara. Karena dia menyembah ke pohon-pohon. Ya kan? Ada saatnya. Nah, mana benang merahnya? Ada di Wahyu 7. Inilah yang kepada Israel. Ini Wahyu 7 ayat 4. Kita baca ya. Ini untuk Israel. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeterai. Ini dimeterai artinya keselamatan bagi umat Israel. 144.000. Ini bilangan yang benar ya. Dihitung 1, 2, 3 sampai 144.000. Telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. 5 dari suku Yehuda, dari suku Ruben, dari suku Gad, Aser, Naftali, Manasye. 12 suku itu, ya kan, terdiri dari 12.000 kali 12.000. Itulah hasilnya 144.000 suku Israel yang diselamatkan. Itu sudah dinubuatkan, belum terjadi, masa yang akan datang. Sekarang yang mana di luar Israel? Yaitu ayat 9. Ini Pak, inilah kesempatan kepada kita. Mungkin saya bukan Israel, tapi ini kesempatanku. Orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Nah, jadi kita jangan putus asa. Ada benang merahnya. Ini Wahyu 7 ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Berarti seperti pasir di laut ini gurunda. Dari segala bangsa dan suku, kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta, di hadapan anak domba. Anak domba itu siapa? Anak Allah yang tunggal, yaitu Amin, saksi Amin. Memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah, kami yang duduk di atas tahta, dan bagi anak domba. Anak domba itu anak Allah itu juga. Itu satu paket, Allah dengan anaknya, yaitu anak domba. 11. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta tua-tua, dan keempat makhluk itu siapa itu? Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, ini di sorga ini, amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat, yang syukur dan hormat dan kekuasaan, kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Begitulah gurunda. Inilah benang merah untuk kita semua umat manusia, suku, bangsa, dan bahasa. Terima kasih. Iya, baik. Jadi gini, saudariku Ibu Karyana, kalaupun narasi yang ada di dalam kitab Wahyu ini dianggap benar, oke, itu nggak ada masalah. Tak ada masalah bahwa di luar Bani Israel akan berkumpul satu kumpulan orang banyak yang tak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, yang kemudian berdiri di takhta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih lalu memegang daun-daun palem di tangan mereka. Itu nggak masalah, nggak ada yang kita pungkiri di sana. Kenapa? Satu yang perlu diperhatikan adalah, masukkah kita di antara golongan orang banyak ini? Kan gitu. Syaratnya untuk masuk ke situ apa? Itu dulu yang harus diperhatikan. Banyak orang oke, tapi Yesus mengatakan, ini kita ambil dasarnya di situ. Kerajaan Elohim akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa yang lain, yang akan menghasilkan buah dari kerajaan itu. Kerajaan mana? Kerajaan Yakub. Kerajaan Yakub.
Nah, kalau kita mendudukkan perkara ini pada kedudukan, pada tempat duduk yang sesungguhnya. Yang pertama, menggunakan jubah putih. Setahu saya orang kalau di Mekah itu semuanya pakai jubah putih. Ini bukan cocokologi, tapi ini terkait dengan apa yang ibu bacakan yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika berbicara mengenai buah kerajaan. Artinya, kalau buah kerajaan itu namanya buah, itu harus memiliki keadaan di mana buah ini posisi awalnya adalah bunga. Bunga kemudian menjadi buah, tentu adalah objek yang sama, keadaan yang sama. Maksudnya apa? Para nabi diajarkan berkurban hewan. Para nabi diajarkan puasa. Para nabi diajarkan bertauhid. Para nabi diajarkan sujud dalam beribadah. Para nabi memiliki bait suci, baitel. Mereka punya baitel, mereka rumah Tuhan, rumah ibadah di mana disusun dari batu-batu tanpa pahatan. Artinya bahwa ya buah kerajaan harus sama seperti bunganya. Apa bunganya? Tengok nabi-nabi terdahulu. Mereka menjadikan batu tugu sebagai tumpuan dalam beribadah. Mereka menghadap ke bait suci dalam beribadah. Mereka memiliki bait suci tempat kemudian rujukan arah ibadah. Buah dari kerajaan harus bersumber dari bunga. Bunganya dulu yang kita lihat. Apa bunganya? Yang akan menjadi buah yang menghasilkan dari kerajaan tersebut. Akan diberikan kepada kerajaan. Di mana kerajaan itu yang menghasilkan buah tersebut. Sekarang, ketika orang-orang Roma Vatikan beribadah, adakah mereka berkiblat kepada Yerusalem, Yahudi? Tidak ada. Berkiblat dalam arti kata bentuk badan terhadap kepercayaan. Tidak. Mereka berkiblat kepada ajaran nenek moyang mereka. Bukan berkiblat kepada ajaran orang-orang Yahudi. Sedangkan umat Islam, ketika mereka beribadah, ibadah mereka itu selalu berpangkuh terhadap apa yang pernah Allah ajarkan kepada Bani Israel. Tauhid, beribadah sunat. Kemudian mereka beribadah menyembah kepada Eloah Abraham, Eloah Ismail, Eloah Yesa, Eloah Yakub, yang laisa kamitslihi syai'. Itu poinnya, itu di situ. Sehingga kita bisa melihat bahwasanya ketika Ibu Karyana mencoba mengambil Wahyu 7, banyak orang, betul, memang banyak orang, bahkan dalil di dalam Bible mengatakan yang terakhir datang itulah yang akan pertama nanti masuk dalam surga. Yang makan bersama semeja dengan Nabi Abraham alaihissalam. Jadi kalau ibu mengatakan sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak, itu tidak salah, itu benar itu. Kenapa? Umat Islam diajarkan wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahma. Umat Islam mengakui ajaran Yudaism dalam hal ini kaumnya Yakub, keturunan daripada anak-anak Yakub, itu memang memiliki aturan main dari Allah sebagai imam, sebagai panutan, sebagai hudan petunjuk, bahkan sebagai sirat untuk menuju kepada pencipta, jembatan, dan juga rahmat. Apa itu? Torah. Lalu Al-Quran datang sebagai kitab yang membenarkan kemudian dalam bahasa Arab. Untuk apa? Untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim agar meninggalkan kezaliman, dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang muhsin agar mereka istiqomah dalam beriman. Itulah orang-orang yang kemudian menjadikan rujukan tersebut. Baik. Orang banyak-banyak itu bukan mereka yang kemudian berasal dari ajaran nenek moyang Roma dan Yunani. Saya kira begitu, Bu. Silakan. Baik. Baik, Gurunda. Terima kasih atas penjelasannya yang luar biasa. Ini Gurunda. Tadi saya salut sama umat Islam dengan Gurunda tadi memaparkan tentang bagaimana teknis berbakti kepada Tuhan. Sampai 5 kali satu hari bisa. Itu luar biasa. Umat Kristen bahkan mungkin lupa terus berdoa. Ya, bahkan mungkin satu hari bisa nggak berdoa ya. Nah, itu yang luar biasa dalam hal teknis ya, berbakti
hal teknis berpakaian, termasuk walaupun dikatakan itu casing, tapi kalau misalnya jubah dengan itu termasuk orang-orang Kristen juga ada jubahnya seperti udah jaga image seorang pendeta, wah gayanya kayak udah kayak pastoran gitu ke bawah gitu ya, padahal sama-sama orang berdosa, merasa udah seperti suci gitu. Nah itu berkaitan dengan benang merah tadi, Gurunda, maksud saya gini, kenapa ya kita ini di Kristen merasa benar, tapi prakteknya kurang gitu. Prakteknya kurang. Kalau kami sebagai Advent, sebagai pengganti dari ini, pagi renungan, bahkan siang berdoa, setiap hari, setiap saat harus berdoa di dalam hati. Nggak selalu juga harus seperti sholat itu kan. Siang dan malam kita renungan buat di keluarga, buat acara, itu wajib. Ya, itu yang sebenarnya. Jadi saya jujur dalam hal berpakaian dan hal teknis berbakti, saya akui di Islam itu luar biasa. Nah, ini benang merahnya tadi dikatakan di sini, apakah benar di Wahyu 7 itu dikatakan di nomor 16, inilah surga yang benar itu, Gurunda. Wahyu 7 ayat 16, mereka, maksudnya tadi orang Israel dan sejumlah besar itu, mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Ini yang kita tuju nih. Dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Artinya di sana tidak ada lagi tidak ada malam. Di sana hanya ada kesenangan. Di sana di surga tidak ada lapar, ya kan? Tidak ada dahaga, tidak ada perhitungan tahun. Nah, itu yang kita tuju. Kenapa kita tidak lakukan kedua-duanya, berbakti dengan benar, di jalan yang benar, dan ajaran yang benar? Itu menurut saya, Gurunda. Terima kasih. Iya. Jadi kita harus bongkar-bongkaran di sini ya. Karena gini, kalau kita memberikan sebuah pengajaran kepada anak keturunan kita hanya berdasarkan ilusi semata, bukan karena proses akal, sehingga melahirkan sebuah keyakinan yang mencerminkan iman kita itu berlandaskan kepada akal. Islam lahir tidak dari proses agama-agama yang kemudian diprotes untuk melakukan perbaikan. Tetapi Islam itu adalah agama berdiri sendiri yang kemudian memberikan sanggahan terhadap kaum terdahulu dan memberikan pencerahan terhadap kaum setelahnya. Maka ketika Al-Quran datang, melihat keadaan umat terdahulu, Al-Quran mengajak mereka untuk masuk ke dalam satu-satunya jalan keselamatan, yaitu Islam. Ya ahlal kitab, wahai kalian yang diberi kitab, kata Quran. Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir qad ja'akum minallah nur wa kitabum mubin. Jadi kaum yang sudah pernah diberi kitab, kata Allah, sungguh Rasulku telah datang kepadamu untuk menjelaskan banyak dari isi kitab yang kamu sembunyikan dan membiarkan tidak menjelaskan banyak hal pula dari kitab tersebut. Sungguh telah datang kepada kalian cahaya dari Allah dan kitab suci yang jelas. Apa cahaya itu? Baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan Islamnya. Yahdi bihilla manittaba ridwanahu subulas salam. Dengan Al-Quran itu kemudian, wahai ahli kitab yang dulu pernah diberikan kitab, Allah menunjukkan kepada orang yang mengikuti keridaannya kepada jalan-jalan keselamatan dan mengeluarkannya ke
Halo? Kenapa ini ya? Sinyal Gurunda kayaknya gangguan ya. Iya. Kok keluar? Naik lagi Gurunda. Saya pikir sinyal saya tadi bermasalah. Tanya Sama- dulu, udah sama tanya catatan dulu dulu, teman-teman, catatan. masih lanjut nggak? Tanya dulu bos. Lanjut. Teman-teman lanjut. masih lanjut apa gimana? Catatan monitor? Atau Pak Desugi? Tunggu aja, ditunggu dulu. Enggak, kayaknya agak ini. Sambil nunggu Gurunda, silakan Pak Cak Tata, silakan. Bu Kalena malah balap motor lagi. Berisik di sini, dekat pinggir jalan. Apa yang dibanggakan dari Yesus ini, Bu Karyana? Kok dibanggakan gimana sih? Ya dia Tuhan. Lah. Ya apa? Bukan Apa yang dibanggakan menjadikan lagi. Bu Karyana ini benar-benar menuhankan seorang anak manusia? Kenapa? Karena Bapak memilih dia sebagai anak. Karena Bapak memilih dia sebagai anak. Bapak ini siapa? Ya Elohim lah. Tuhan. Bapak kami bilang. Bapak Tuhan ini yang kepada pernah Yesus. mengandung. Bapak ini yang pernah mengandung Yesus. Bos, jangan selalu Tuhan itu kata baliknya hamba. Tuhan Kita kata baliknya menghambakan hamba. diri. Nah, ini saya setuju. Tuhan kata baliknya hamba. Yesus ini ada di kedudukan Tuhan atau di kedudukan hamba? Dia menghambakan kepada Bapa. Nah, Manusia berarti dia seorang- menghambakan kepada Yesus. Ya berarti dia Balik-balik lagi penyakit si Akang ini. Udahlah Akang. Balik lagi penyakitnya itu aja. Kalau ditekan kayak gini langsung baper. Memang gitu. Kalau ada ini ya, maaf ya. Ada kaum yang kecil-kecil room kayak tadi. Aduh, aku nggak nyambung. Nah, si Akang dulu kupikir nyambung. Nyambung dikit. Sama Bang Loh. Juma, Gurunda tadi baru nyambung itu. Ya, nyambung. Berarti ilmunya Bunda, Ah. Bunda Yesus Tuhan bukan? ini. Yesus Tuhan bukan? Gitu. Loh, Bunda ini kok ngotot banget menuhankan hamba. Ya elah, gimana sih? Kalau sudah selalu ada Bapak, ada anak domba. Tata. Kalau udah Ada ada anak domba. Bapak, kalau udah Itu- ada Bapak itu nggak sebagai bisa. dengerin. Aku keluar dari dengerin, Bapak. Karyadut dengerin. Kalau udah ada Bapak sebagai Tuhan, kenapa harus menuhankan Tuhan lain selain Bapak? Kenapa kamu cemburu? Kok Tuhan saja, cemburu? Bapak Mana saja ada nggak cemburu. Bukan cemburu, meluruskan. Cemburu. Meluruskan pemahaman yang selama ini salah dari Bu Karyana. Dengarkan itu. Inilah anakku yang kukasihi. Kata Bapak, Ciptaan yang utama, kata Bapak, anak yang inilah sulung. anakku yang kukasihi. Permulaan dari ciptaan. Ih, emang suka berantem ya? Iya, kata Bapak, Akang ini nggak inilah pinter-pinter anakku yang TK kukasihi. Nah, inilah anakku yang kukasihi, itu bukan Tuhan. Pak Ustadz Tata udah berubah dia tuh. Kok berubah? Udah. Pak Catata, saya nanya ke Pak Ustadz Tata, inilah anakku yang kukasihi. Anak ini Tuhan bukan menurut Yesus. Catata, coba tanya ke Yesus. Saya pengen tahu dari Pak Tata Catata. hanya hafal Alkitab tapi nggak mengerti. Ya, jadi gini. Jangan Apakah cengengesan, cuma- Tar. Dengerin dulu. Hafal ayat-ayat. Oke. Terdapat di sini, Iya, sini. Sekali ngomong 7 ayat. Gini kan, gini. Yesus apakah hanya kamu anak Allah? Tidak, Tata. Sriwil disebut anak Allah, Keluaran 4:22. Salomo disebut anakku, 2 Samuel 7 ayat 8. Orang bawa Beda. Permulaan dari ciptaan mana ada dibilang Salomo atau siapa? Kalau Nggak ada tidak, permulaan enggak. dari ciptaan. Kalau Saksi amin. Tapi kan- Saksi amin.
Permulaan dari ciptaan. Jangan ngeyel, hari jinah, jangan ngeyel. Si Akang ini jina aja kerjanya. Nggak kuat ini kalau tak bacakan Jangan suka berzina ya. nggak kuat ini Bu Karyana. Coba on cam dulu, Tata. Ini masih di ini enggak? Masih di jendela enggak? Enggak. Genteng. Tetap saya ada. Coba Catata tanya ke Yesus Tuhan bukan. Udah gua aja sama Gurunda aja deh besok berdua. Gua aja sama Gurunda. Malas gua. Si Akang udah lain, si Akang ini udah apa nih? Tendensius. Ya udah kamu bertanya aja, kamu bertanya. Ayo. Ya itu, coba jawab dulu Akang. Akang jawab dulu. Nah, Hendaklah kamu dingin atau panas. Kalau kamu tidak dingin dan tidak panas, maka kamu akan kumuntahkan jika kamu suam-suam kuku. Salah. Kata Yesus gini, sembahlah dia Tuhanku dan Tuhanmu, Bapakku dan Bapamu. Itu kata Yesus. Bukan sembahlah Bukan aku gitu sebagai kata Tuhanmu, Yesus. bukan. Jika kamu mengenal Bapakku, maka kamu akan mengenal aku. Lah, Itu kata ya, Yesus. karena Yesus sebagai utusan. Wajar dia ngomong gitu. Iya, saksi yang setia. Ciptaan yang pertama. Dia ciptaan yang pertama, the Salah. first. Ciptaan the yang first. pertama bukan Yesus. You know the first? Ya, ciptaan Siapa? yang pertama bukan Yesus. Siapa? Jadi yakin Yesus ini diciptakan. Iya. Nah kan, Gimana sih? mampus. Masih belum mengerti. Yohanes 1. Karyana bilang tadi Yesus adalah ciptaan yang pertama. Ingat ya, ciptaan yang pertama. Berarti Bu Karyana meyakini bahwa Yesus itu seorang ciptaan. Berapa ayat mengatakan anakku engkau hari ini kuperanakkan nih. Coba Karyana searching. barusan bilang loh Bu Karyana, Yesus ini adalah ciptaan pertama. Berarti Bu Karyana meyakini kalau Yesus ini adalah seorang ciptaan. Emang kenapa kalau Bapak keluar dari dirinya? Nah, sekarang Akang tanya. Yang pertama Emang kali kenapa kalau Bapak itu di dalam Bible, Bapak itu mengkloning dengerin, di dirinya? dalam Bible, Akang, tentang penciptaan ya, dengerin. di dalam Bible pertama kali yang diciptakan oleh Bapak itu apa? Akang, dengar. Jawab dulu. Dengar, Yang Akang. pertama kali diciptakan oleh Bapak itu apa? Langit dan bumi atau apa? Anaknya itu setelah menciptakan langit dan bumi itu. Coba dibuka ayatnya. Catata bisa bantu apa yang pertama kali di Bible diciptakan oleh itu Musa yang menuliskan sebelum itu, jauh sebelum jadi itu. lari ke Musa. Oh. Ini ngeyel kali nih nenek-nenek satu ini nih. Nah, Gurunda udah naik lagi. Udah sama Gurunda aja. Udah, diam. Di jaringan dulu. Jaringan. Sinyal iya saya cari jaringan di Alfamart, saya cari dulu ya. Lanjut. Jaringannya. Tuh. Coba apa yang pertama kali diciptakan oleh Bapak apa? Ini ya, di Mazmur, di Ibrani dikatakan nih ya. Itulah yang ini pertama sebelum bumi diciptakan ini. Mazmur 2 ayat 7. Ya, aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ketetapan Tuhan itu Elohim. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Salah. Nih. Kalau di Ibrani yang pertama kali diciptakan, coba baca Kejadian 1. Baca Kejadian 1 pada mulanya. Ya ampun. Pada mulanya Bapa menciptakan langit dan bumi. Botol banget sih ini. Dasar banget. kau. Pada mulanya Bapa menciptakan langit dan bumi. Itu di Udah, itu di Kang. Kejadian. Kang, Di Kejadian baca di Kejadian. Pada mulanya menciptakan kata apa? Tuhan. Baca dulu di Kejadian. Jangan kau sakiti anak-anak yang kecil Woi, ini. Aku di Kejadian itu kau 1 sakiti. baca dulu. Iya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, pada mulanya menciptakan langit dan bumi, bukan menciptakan Yesus. Gimana sih? Tangan. Nih ya,
ada 3 ayat mengatakan hari ini engkau kuperanakkan ya. Ya. Demikian Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Sampai berapa ini mengatakan ini kejadiannya di sorga. Oh, diperanakan Jadi sama itu siapa? Diperanakan penciptaan. sama siapa? Iya. Iya, iya. Kejadian iya, 1 iya. kejadiannya di bumi. Tunggu. Diperanakan sama dengarkan. siapa? Diperanakan sama siapa? Bapak melalui firman mulutnya. Oke. Bapak berarti memperanakan Yesus. Bukan Yesus, Nah, anak kan yang mampu. tunggal. Terus Bapak memperanakan siapa? Akang. Yesus itu setelah lahir dari Maria. Ya, terus Bapak sebelum itu memperanakan kejadiannya sebenarnya kita udah mengerti tapi pura-pura nggak tahu karena Bukan supaya pura-pura berbeda nggak dengan tahu. Kristen. Bapak memperanakan Iya. siapa? Emang TK terus dirimu nggak naik-naik kelas? Bapak memperanakan siapa? Kapan pintarnya nih? Aduh. Nggak mau jawab si Karyadut ini. Udah, pokoknya gue nggak mau ditraktir sama lo. Nggak mau. Siapa juga yang mau neraktir? Kepedean kau. Nggak mau gue. Bapak memperanakan siapa? Nggak ngerti-ngerti. Bapak memperanakan siapa? Macet kan? Macet. Ini ya. Lihat ya. Dengar. Kisah para Rasul 2 ayat 36 baca. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan Kristus. No, apalah? Allah yang membuat dia jadi Tuhan, menjadi Kristus. Mana sih? Nggak Lu pernah. melawan Allah ya, melawan Bapak Elohim ya. melantik Yesus jadi Tuhan nggak pernah di mana? Di mana? Ya, Bapak anakku melantik engkau hari ini kuperanakkan. Itu tadi udah dilantik deklarasi Bapak. Bapak itu deklarasi. memperanakan itu emang punya rahim. Bapak punya Nggak. rahim. Nggak usah Ini tantrum, ngaco nggak usah ini tantrum. ngarang-ngarang ini. Di mana ada Bapak Akang. punya rahim? Akang, Di mana jalan ceritanya Jangan- Bapak punya rahim? jangan ini buat menghujat. supaya rame ini rumbu menghujat melawan Bapak aku. ini menghujat Akang. Bapak ini. Akang, adalah dosa besar membuat rame, gip-gip, membuat rame supaya melawan Loh, kebenaran. tadi juga kan rame. Dosa loh. Justru kita meluruskan, kita membawa kebenaran di sini. Yang tadinya bukan Akang, yang sesat. gini. Akang, pernah nggak nonton Arnold Schwarzenegger yang sampai 3? Arnold Schwarzenegger itu Hayalan. cloning Hayalan, jadi 3. hayalan. Pernah nggak nonton film itu? Pernah? Hayalan. Pernah nggak? Hayalan. Kian Santang aja Enggak. bisa membuat Pernah diri nggak jadi nonton 7. Arnold Schwarzenegger? Apa judulnya cloning? Pernah nggak? Mana tahu dia itu. Ada manusia sekarang ini udah canggih bisa di cloning si Akang ini jadi 5, jadi 3, di cloning. Enggak, lebih Tapi sakti Kian Santang jadi 7. Berubah wujud jadi 7 kalau Kian Santang kalah Yesus sama dengarkan Kian aku. Santang. Dengarkan aku. Kalau ada wangmu bisa mengcloning ya dari zat, diambil dari Ini mau kukumu bahas bisa film diambil apa jadi. bahas ketuhanan sih? Ini analoginya loh, dengar. Aduh, dengar. kayaknya saya kalau debat terus sama Bu Bapak Karyana membelah dirinya. sebulan lagi saya bisa stroke kalau debat terus sama si Kari Ayam ini. Bapak dari Akang, dari Allah aku keluar katanya. Dari Bapak aku keluar. Ini yang bagus nih. Cloning itu cloning. Dari Bapak, Paham, dari cloning? Bapak, dari Theos aku keluar. Keluarnya lewat mana? Manusia teknologi aja. Jawab Dengar, dulu. Manusia Dari Bapak teknologi aku aja bisa keluar. cloning. Tar. Dari Akang Bapak ini- aku keluar. Keluarnya lewat apa ini? Loh, cloning dari kuku aja bisa. Oh, dari mana kuku. aja bisa. Keluarnya dari kuku. Aduh, Catata udah mending Catata aja yang hadapin lah. Saya stres. Cloning itu dari mana aja bisa. Apalagi Coba Tuhan Pak RW, pencipta. coba ini Pak RW. Yesus Tahu, keluar dari Bapak dari tahu. apa? Dari Dia kuku dari mengcloning apa? dirinya dari Bapak, dia keluar, dia yang menjadikan yaitu Dari kuasa anak Allah, Bang. itulah. Dari kuasa Allah. Dari kuasa Allah, bukan Ya. dari kuku. Itu kan Allah yang berkuasa. Segala manusia Keluarnya di lewat bumi- apa? Hah? Lewat apa keluarnya? Itu firman. Lewat firman, berarti dari mulut. Iya. Itu Oke. kan berkuasa. Oke, ketika Bapak menciptakan langit dan bumi, keluarnya dari mana? Kuasa.
Berarti dari mulut juga. Kuasa. Dari mulut juga berarti. Kuasa. Mulutnya Kuasa ini keluarnya berkuasa. dari apa? Kuasa ini keluarnya dari apa? Dari kuku atau dari Iya, apa? berkuasa. Dari apa? Kata-katanya. Dari kata-katanya kan? Berarti dari mulut kan? Nah sama kayak Yesus. Dari kata-katanya berarti Yesus dicip. Bukariana dicip. Nggak mau jawab. Dicip? Iya. Dicip? Di cloning. Kok di cloning? Ayo catatan masuk catatan. Nggak ngerti juga di cloning. Ya udah, mau debat dengan siapa? Ini ada dua nih. Ada Pak RW sama si kari ayam. Nah lanjut dulu Pak RW, lanjut. Malas aku sama Kian Santang ini, dongeng semua itu. Lu ya Ayo, dongeng. Dongeng itu. Iya udah disetting dia melawan kebenaran. Iya, Bahaya makanya ini. dia masih Tinggal tinggal menerima dosa di neraka. Dosa di neraka. Udah aku bilang ada tadi sejumlah besar. Udah lanjut Ada diskusi lagi, benang lanjut merahnya. diskusi malah merajuk lu. bilang aja kalau kalah kasihan melawan deh. Karyana. Makanya. Kalah dia itu. Akang. Kalau Mati kamu sering sudah berzina tidak ada kuasa padanya. Kalau sering berzina Mati kamu dia itu. Nggak bisa jangan dilawan mute Karyana. aku. Jangan mute aku. Ayo Kalau dialog, sering-sering dialog. berzina tidak ada kuasa. Ayo Tidak ada dialog. kuasanya. Siapa yang berani? Ayo dialog. Makanya gue nggak berzina gue supaya ada kuasa dari Tuhan. Siapa yang berani dialog? Ayo. Itulah lawanmu Tata itu Bukaryana. Lawan Ya, lah. kalau Oh Tata udah menceret. Tata udah menceret sama aku, udah menceret. ayo kalau berani, ayo. Temanya milih sendiri, ayo. Apa yang dikuasai, ayo. Semua bisa ku jawab mudah-mudahan. Ya, seizin Tuhan ya. Ini kuasa dari Tuhan. Iya, iya. Mudah-mudahan. Apa temanya? Terserah. Yang Bukarina Oke. kuasai. Yang Karijina, lu yang kuasai apa? Itu aja. Semua. Ah, semua cuma catat. Ya udah, Akang yang menentukan, ayo. Apa temanya? Temanya Nggak tahu dia. Temanya Yesus Tuhan atau bukan? Aduh. Kalau itu ya udah punya data Wah, kan. banyak. Oh, banyak katanya, banyak datanya, banyak katanya. Ayo. Siapa dulu, ayo. Kalau saya langsung tak bombardir Udah, Pak RW. pakai puluhan data langsung itu. Pak RW dulu, Pak RW. Suara aku udah parah. Pak RW, ayo silakan nanti aku bantu. Ayo maju RW, ayo. Aku bantu. Malas Batur langsung. dongeng. Dongeng semua itu cerita itu Berdoa siapa dulu. sama Tata. Berdoa dulu. Oh, atau kalau Sama gitu ke gini. Islam, berdoa dulu Kalau baru gitu baca gini Al-Quran. nih temanya nih. Islam atau Kristen yang agama dongeng. Itu tuh temanya. Cak, Mantap, ayo. Ayo siapa dulu, ayo. Saya dulu. dari tadi si RW ngomongnya dongeng. Nih, Nah, rubah. Aku yang buat rubah. Aku yang buat apa judul? Oke, aku Ya, buat. silakan. Ngapa? Mute aku, Akang. bukan Akang yang mute, itu moderator, jangan di mute, biarin, jangan di mute dulu. Iya, jangan mute aku. Hayal, aku tidak akan menghujat. Aku tidak akan menghujat. Hayal vs hayalan. Mantap, ayo langsung. Siapa dulu? Ya. Hayal, ini rubah. Hayal vs hayalan. Siapa yang hayalan? Coba. Nah, mantap, ayo. Jadi siapa dulu, saya atau Bu Karyana? Hah? Ya silakan. Tata. Nanti Jadi, saya bantu Pak RW aja. Oke, ya oke, udah. Jadi ajaran hayalan itu tidak punya data. Kalau Islam bukan hayalan, ada datanya tentang Tuhan. Siapa Tuhan itu? Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Nah, jadi jelas ada data bukan hayalan. Kami menyembah Allah, perintah Allah, An-Nisa 36. Wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a. Sembahlah Allah, jangan kamu sekutukan dengan apapun. Nah, terus Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Ibrahim 32, As-Sajdah ayat 4, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3. Dialah Allah Maha Kuasa. Ali Imran 186, Walillahi mulku samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in qadir. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Seperti apa Allah itu? Allah tidak serupa dengan apapun. Asyura ayat 11, Laisa kamitslihi syai'. Apakah bisa dilihat? Tidak. Al-An'am 103, La tudrikuhul absar.
Ya, jadi terus apalagi yang tidak dongeng? Contohnya perintah, kami diperintah sholat, surat Hud ayat 114. Wa aqimis sholat tarafai nahar wa zulafa minal lail. Innal hasanat yudhibna syai'at. Dirikanlah sholat. Berarti kan ada dongeng, ada data. Ya, yang kedua perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman telah diwajibkan atasmu puasa. Perintah haji, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi yang dongeng ini kalau tidak ada data. Nah, kalau kami umat Islam mau dongeng gimana? Wong kami punya data semua tentang ajaran kebaikan. Jangan berkata kasar. Ali Imran 1559. Fabima rahmati minallahi lintalahum. Terus jangan marah. Ali Imran 134. Jadi kalau kita berhadapan dengan orang jangan marah-marah. Alladzina yunfikuna fi syarra'i wad dharra. Berbaiklah kepada orang lain. An-Nisa ayat 336. Ya. Terus juga di dalam tidak boleh sombong. Luqman 18. Wala tusair khaddaka linnasi wala amsi fil ardi maraha. Tidak, dan selalu memaafkan kesalahan orang lain. Al-A'raf 199. Jadi dongeng mau di mananya mau pakai data. Nah, kalian mentuhankan Yesus itu dongeng. Karena Yesus mengatakan Tuhan yang benar Allah Bapa, Matius 11:25, tidak kelihatan Yohanes 5:37, di langit Matius 18:19, 1 Esa Markus 12:29. Jelas Tuhannya dia, tidak dongeng Yesus. Yesus sendiri ngaku utusan, Matius 15:24. Tugasnya utusan penyampai firman, Yohanes 3:34. Yesus menerima firman, Yohanes 12:50. Dan dia penyampai firman, Yohanes 17:8. Dah dongeng ajaran Yesus itu. Siapa dirinya, siapa Tuhannya. Nah, kalau Kristen, dongeng. Karena dah punya data. Nah, ayo silakan. Nah, silakan Pak RW yang jawab, jangan si Karyana, Pak RW yang jawab. Saya pengen tahu nih, dari tadi dongeng aja lo. Ayo jawab lo. Buka mute-nya. Kalau enggak gua lempar lo ke got. Ayo jawab. Jawab, buka mute-nya. Akang, jangan tantrum, Kakang. Enggak, diam dulu lu, Kar. Ini si RW dulu dari tadi. Ngomong dongeng. Ayo, jawab. Buka mute-nya. RW. Ayo jawab. Jawab, buka mute-nya. Udah lempar aja ke got moderator. Ayo, Kar. Maju lu. Gak ada ilmu lu. Nyerah dia. Udah, Bu Karyana sama Bang Juma lagi. Saya nyimak lagi. Ayo, silakan. Bu Karyana. Udahlah bos. Besok lah. Udah jam apa ini? Aku besok itu loh. Kalian kan tugas kalian hanya untuk apologet ini. Aku besok banyak kerjaku. Janji di sana sini. Gak usah sok manja, jawab dulu. Lu yang nentuin tema tadi gimana sih? Iya, aku jawab ya. Ini Pak Ustadz, kenapa bilang nggak ada data? Sementara, wah berisik nih dok orang. Di mute dulu itu guguknya, jangan diajak main debat ke sini. Lu mau kroyok? Nggak bisa, tetangga gua, anjingnya gede tuh. Masa guguk mau diajak debat, mau kroyokan, mau bawa guguk lu? Kita kena ini nggak? Kena apa nanti suara guguk ini? Nggak kena peringatan TikTok? Biar ku mute. Alah, mute dulu ah, berisik. Wah, Tata mau dikeroyok bawa guguk segala dia. Ayo jangan alasan. Masih berisik tuh. Gak apa-apa, udah gak apa-apa, biarin. Ya, gini Pak Ustadz. Kenapa Pak Ustadz katakan tidak ada data? Keluaran 20 kan udah jelas di sini datanya. Ke-10 firman, Allah mengucapkan segala firman ini. Ya kan? Artinya ke-10 hukum di sini jelas dikatakan 1 sampai 4 adalah kepada Tuhan. 5 sampai ke 10 adalah untuk manusia. Jadi 1 sampai 4 secara vertikal itu penyembahan kepada Allah. Dan 5, hormatilah bapak ibumu supaya panjang umurmu. Itu kepada horizontal, kemanusiaan. Jangan membunuh, jangan berzina. Itu tentang kemanusiaan. Gak nyambung. Jadi 6 tentang ke horizontal, 4 vertikal khusus memuja Tuhan.
Jelas Ini mau loh bahas di Kristen ketuhanan itu. atau bahas fisika sih? Oh, apaan? Ini Nggak keluaran nyambung. keluaran 20. Keluaran 20 tentang hukum Taurat diturunkan kepada Musa. Akang, udah ah. Kenapa Malas jadi gua. bawa-bawa Yahudi sih? Mana Yahudi? Hukum Taurat yang diberikan kepada bangsa Israel dan diturunkan kepada keturunannya. Dan memang kubacakan tadi orang-orang Israel yang akan selamat sudah jelas di Wahyu 7. Tepuk tangan Apa orang lagi? Israel yang akan selamat. Kan Wahyu 7 ayat 10 tadi dikatakan juga di situ bahwa ada sejumlah besar orang-orang selamat yang diselamatkan, tidak terhitung banyaknya di luar Israel. Itu benang merahnya yang kukatakan tadi sama Gurunda. Kenapa kalian tidak mengakui kebenaran yang kuberikan? Oke? Ambil batu-batu aku untuk ini. Assalamualaikum Kang Dito. Kok kalau gitu? Assalamualaikum Kang Dito. Kok Kang Dito? Jawab, Nggak ada Kang oi. Dito di sini. Nggak dijawab dosa lo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dia nanyanya ke orang lain kok. Aku mau tanya ini sama apa ini sama Bunda Karyana ini. Ada Bang, satu bentar ayat bang, ini lagi saya mau diskusi tanyakan. sama Ustadz Tata bang. Nggak apa-apa, apa lo deh? Nggak apa-apa. Ternyata sebelum ada Sejauh kamu tidak menghujat, saya layani. enggak saya enggak menghujat. Saya itu baru orang belajar Bunda. Ini cuma ternyata sebelum ada Bang Suma, Bang Kiang Santang sama Pak Ustadz Tahta ini yang menyatakan Yesus bukan Tuhan, ternyata dalam Alkitab Bible ada juga ini yang bernama Stefanus ini Bunda, yang mengatakan kalau kita sih makasih saya secara pribadi bahwa betul-betul itu Yesus bukan Tuhan. Tunggu saya spill Bunda ya ayatnya. Apa maksudmu? Nggak ngerti, kumur-kumur kamu. Tunggu. Stefanus dibunuh tahun 34 ya. Tolong dijelasin ini Bunda ya. Di mana tertulis? Di Kisah Para Rasul 7 Bunda, nomor 55 sampai 56. Isa Pasar Rasul 7. Nomor 55 sampai 56 ini Bunda. Tentang apa ini? Pembelaan Stefanus ayat 55. Ya, Ayat 55. ya. Oke. Kita baca ya. Ya. 55 mulai. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. 54 dulu. Ya. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semua itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Kan selalu Yesus dengan Allah. Si Akang ini udah dibilang satu paket. 56. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri sebelah kanan Allah. Anak manusia itu Yesus. 57. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. 58. Sampai berapa tadi Lode? Mereka Sampai menyeret 56 dia aja, keluar. 56. Ya. Oke, jadi gini ya. Stefanus ini dianggap orang berdosa, lalu dilempari mati pakai batu. Sampai batu itu mengubur dia. Tapi Stefanus tidak peduli batu yang melempar dia tidak takut mati. Kenapa? Karena katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia itu maksudnya itu tadi ciptaan yang pertama yang dikloning tadi.
berdiri di sebelah kanan Allah. Dia sudah Sama-sama melihat. langit dan bumi. Jadi Stefanus tidak peduli dia mati sama dengan Karyana, mau kalian lempari aku sama kayak Stefanus, tidak takut karena Stefanus sendiri sudah melihat Bapa duduk bersama anaknya di sebelah kanan. Itu ya saudaraku ya. Oke? Jelas ya lo deh, udah paham? Tapi ada yang saya mau pertanyakan di sini, Bunda. Berarti di kalimat ini sudah jelas bahwa ternyata Yesus itu adalah anak ya, anak manusia. Iya, anak Allah yang sulung sebelum bumi ada, aku sudah ada. Ciptaan pertama, saksi yang setia, yang diurapi. Dia guru, dia nabi, dia hamba. Semua orang menyebut dia, tergantung situasi dan keadaannya. Pada saat kapan? Pada saat di bumi dikatakan dia nabi. Sebenarnya dia bukan nabi. Dikatakan dia guru, bukan guru. Udah tertulis kok di situ nabi, tertulis di situ guru, gimana Itu sih? bahasa Tertulis di manusia. situ nabi. Akang, bahasa manusia. Ya harus pakai bahasa apa? Bahasa iblis. Ya, Stefanus aja mau mati melihatnya, dia Harus melihat. pakai bahasa apa? Bahasa roh. Mau bahasa roh nih, bahasa Aku roh nih. melihat langit terbuka, Bentar. anak manusia Nih, berdiri bahasa roh, sebelah bahasa kanan roh. Allah. Nah, nerokolah menantimu. Ini bahasa roh Akang. nih, bahasa roh. Percuma ganteng-ganteng Akang, tapi ku neroko. Percuma jelek-jelek tapi ke neraka lu Karyana. Nggak apa-apa, gua mati dilempari ke Stefanus nggak takut gua. Iya, mati Karena langsung dilempar aku yakin kau dan percaya. berantakan ke neraka lu. Anak Allah Salah itu Karyana. berdiri di sebelah kanan Bapa. Itu kau Stefanus masih- tuh. Dia Kalau kau dilempari masih nggak takut. Bertuhan jangan mati dulu. Kalau kau masih bertuhan, Bob, mati dulu. udah ngomong aja belum lulus Bob. Udah tidur. Begini, Karyana. Eli lama sebaktani. Diam. Itu Kodok artinya, punting, diam dulu. Karyana lu udah kalau bisa jangan ketawa. Lu udah dijamin masuk surga. Ya, enggak ada jaminan. Orang yang meninggikan dirinya Kalau dia nggak akan ada jaminan direndahkan masuk Tuhan. surga, ngapain lu sembah manusia? Stefanus saja mau mati dia melihat Berarti Bapa. gagal itu orang yang tergantung di kayu salib gagal. Ustaz Tahta aja udah menyesal dia dari Loh, jadi balik lagi gagal dia itu ke- orang yang nyangkut di kayu salib gagal. Kalau lu masih Jangan beranggapan- keraskan hatimu. Bukan justru Anda jangan dikeraskan hatinya. Berdoalah diam-diam sama Tuhan minta Berarti ampun. gagal orang yang nyangkut di kayu salib untuk nebus dosa kalian. Kalau lu masih belum yakin akan masuk surga. Kalau Islam yakin masuk surga. Bos, di mana keyakinannya, di mana pastinya, di mana jaminan Maryam orang 72 baca. Maryam 72 baca. apa katanya? Semua Coba orang baca. mukmin Aku nggak akan punya. masuk surga. Apa katanya? Semua orang mukmin akan masuk surga. Salah. Aku Kok aja salah? Ini ya, dengar. Aku selalu tanya ya, maaf. Setiap ini orang-orang awam, nggak bisa dibedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dia tidak membedakan. Aku bilang, mana lebih baik di dunia ini, yang jahat apa yang baik? Ada pendapatnya selalu lebih banyak yang baik. Selalu. Nah ini lari 50-50. kemana-mana kan, Aduh, pembahasannya kan. emanglah. Emang longor si Karyana Makanya ini. Akang bilang semua ke surga. Pantasan. Kok udah dibilang Ngapain kalau belum dijamin masuk surga, ngapain lu masih banyak Kristen? yang terpanggil, Mending di sedikit yang Islam. Di terpilih. Islam itu udah dijamin Jalan masuk ke surga surga. itu sempit, sedikit yang sampai. Itu kata nggak Yesus. ngerti-ngerti nih si Akang ini. Banyak yang akan datang tapi sedikit yang terpilih. Itu kata Yesus. Yang terpilih itu Itu siapa? perkataan Yang terpilih itu yang tadi mengikuti Al-Quran ajaran itu. Yesus, yang mengikuti apa yang dilakukan Itulah oleh Yesus. hayalan. Yesus tidak makan babi, Islam tidak Akang. makan babi. Yesus disunat, Akang, Islam disunat. hayalan. Lah, gua nggak bilang makan Nih babi kenapa kok. sih ngatur-ngatur mulu? Nggak makan onta, nggak makan kelinci, apalagi? Berarti ini Bunda, pantasan Stefanus ini dibunuh karena dia ini Dia benar. menyatakan ini bahwa Lode, anak kenapa dia? manusia itu Kenapa Tuhan memperlihatkan dia ke langit terbuka? Karena dia orang benar, paham nggak? Catatan masuk lagi catatan. Kalau Stefanus Catatan orang masuk tidak lagi. baik-baik, Bang Tuhan Laude, tidak. sebentar ya Bang Laude, biar sama diberesin sama catatan dulu ya.
Jangan dipotong saya dulu. ngomong sebentar dulu yang tentang arti dari Diam dulu, kodok bunting, diam dulu lu kodok bunting. Iya, Diam dulu, diam itu dulu. artinya Biar Bu Tuhan Karyana telah tadi lenyap dengan tema dari tadi, biar dunia. dengan catatan dulu. Lanjut catatan. Kan telah lenyap dari dunia kita, itulah Gua waktunya ludahin kita lu. mati gitu loh. Ketika Anda masih bertuhan, Anda jangan mati dulu. Ketika Tuhan telah meninggalkan kita atau mati, Ngomong sama tembok lu di bawah. Akan tantrum deh malam ini agak lain.